Di sini kami menggunakan database dengan tabel barang, keuangan, makanan, pulsa, rincian transaksi, token, dan transaksi. Di sini kalau kita masukkan tabel barang, maka di sini kita masukkan dulu username kita. Kita klik login, maka kita inputkan ID barang sesuai dengan yang ada di database. Akan muncul lampu 9 watt dan harga satuan 20.000. Baru kita coba lagi ke tabel makanan. Di sini dia ada satu-satu. Kita masukkan lagi. Akan beras 1 kg, harga satuan 10.000. Di sini akan tampil juga kadaluarsanya. Baru kita balik lagi. Kita lihat di sini ada pulsa. Misalkan kita masukkan mau ngisi Telkomsel 10.000, masukkan 99910. Kita masukkan 99910. Maka akan muncul Telkomsel 10, harga satuan 12.000. Selanjutnya kita akan masukkan nomor handphonenya. Maka akan masuk di sini Telkomsel 10 dengan nomornya. Baru di sini ada operatornya dan nominalnya sebesar 10.000, harganya itu 12.000. Baru kita lihat lagi, kita akan coba untuk token. Misalkan kita ingin mengisi PLN 150, berarti 888 150. 888 150. Di sini akan muncul PLN 150, harga satuan 152.000. Maka kita masukkan nomor meterannya. Misalkan bakal muncul kayak gini. Di sini PLN 150 dengan nomornya dan totalnya dan nominalnya 150.000. Baiklah, selanjutnya kita akan untuk membayarnya. Di sini metode pembayarannya ada tunai, debit, dan QRIS. Yang kita akan coba pertama tunai. Baru kita bisa input uang terimanya. Karena total 194, kita masukkan 200.000. Maka akan kembali 6.000. Baru kita klik selesai. Maka akan keluar tokennya. Baru kita klik OK. Dan data transaksi berhasil disimpan. Kita akan coba lagi untuk metode pembayaran yang lain. Kita coba aja satu-satu. Sini akan udah muncul. Total belanja 10.000. Metode bayarnya kita coba debit. Kita pilih banknya. Ada BNI Mandiri. Nomor kartunya kita buat aja. Baru kita klik selesai. Data transaksi berhasil disimpan. Baru yang terakhir kita coba untuk QRIS-nya. Kita klik enter. Maka akan muncul lagi 10.000. Kita buat metode bayarnya QRIS. Kita enter. Maka akan muncul di sini QRIS-nya. Kita klik selesai. Data transaksi berhasil disimpan. Baiklah, yang pertama adalah metode nomor telepon text field action performed. Ketika pengguna masukkan nomor telepon dan menekan tombol, fungsi nomor telepon text field action performed akan dieksekusi. Fungsinya adalah mengambil nomor telepon yang dimasukkan pengguna dan menyimpannya dalam variabel pulsa nomor telepon. Selain itu, fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menambahkan data transaksi seperti nomor urutan, kode barang, dan harga barang ke dalam daftar pembelian. Selanjutnya adalah metode nomor meteran text field action performed. Ketika pengguna memasukkan nomor meteran dan menekan tombol, fungsi nomor meteran text field action performed akan dijalankan. Fungsinya adalah mengambil nomor meteran yang dimasukkan pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel token nomor meteran. Selanjutnya, data transaksi terkait akan ditambahkan ke dalam daftar pembelian. Selanjutnya, metode jenis pembayaran text field action performed. Fungsi jenis pembayaran text field action performed terpanggil saat pengguna memilih jenis pembayaran dan menekan tombol. Fungsinya adalah mengambil nilai jenis pembayaran yang dipilih dan mengatur beberapa komponen antarmuka pengguna yang relevan. Misalkan, jika pengguna memilih pembayaran melalui bank, fungsi ini akan mengaktifkan bank combo box dan nomor kartu text field. Selanjutnya adalah metode button bayar action performed. Ketika pengguna mengklik tombol bayar, fungsi button bayar action performed akan dieksekusi. Fungsinya adalah mengacakkan kode faktur acak dan melakukan tindakan berdasarkan jenis pembayaran yang telah dipilih sebelumnya. Selanjutnya adalah metode kode text field action performed. Ketika pengguna memasukkan kode barang dan menekan tombol, fungsi kode text field action performed akan dieksekusi. Fungsinya adalah membaca kode barang yang dimasukkan oleh pengguna dan mencocokkannya dengan item-item yang tersedia. Jika terdapat kecocokan, item tersebut akan ditambahkan ke dalam daftar pembelian dan jumlah item yang dibeli akan ditambahkan. Selain itu, jika item yang cocok adalah pulsa atau token, fungsi ini akan mengaktifkan kolom yang sesuai untuk memasukkan nomor telepon atau nomor meteran. Selanjutnya, kelas QRIS. Kelas QRIS adalah kelas yang mengimplementasikan antarmuka pengguna untuk menampilkan gambar QR Code dan melakukan tindakan. Selanjutnya itu metode QR merupakan metode statis yang digunakan untuk membuat QR Code. Metode ini menerima dua parameter yaitu konten yang merupakan konten QR Code dan file name atau nama file gambar QR Code-nya. Metode ini akan menghasilkan gambar QR Code dengan menggunakan library JAX-Ink. QR Code yang dihasilkan akan disimpan dalam file dengan nama yang ditentukan. Selanjutnya adalah metode init components. Metode ini merupakan metode yang dihasilkan secara otomatis oleh NetBeans untuk menginisiasi komponen yang digunakan dalam frame. Metode ini akan mengatur tata letak komponen, mengatur aksi tombol, dan menambahkan komponen ke frame. Baru selanjutnya metode accept button.
action performed. Metode ini akan dieksekusi ketika tombol selesai ditekan. Pada metode ini akan dilakukan beberapa tindakan, antara lain membuat nomor token acak jika sedang dalam proses pembelian token, mengambil nilai transaksi dan total belanja, membuat objek transaksi dan menambahkan rincian transaksi, menyimpan dan data transaksi ke dalam database, dan menampilkan pesan sukses dan memulai transaksi baru. Saya sendiri akan menjelaskan tentang kelas token. Jadi di bagian ini, di bagian program di atas ini adalah sebuah kelas Java yang memiliki metode load barang from DB. Kelas ini mengikut kelas-kelas dari paket Java SQL dan Java UT. Kelas token merupakan subkelas dari kelas barang. Di dalamnya terdapat dua variabel statis, yaitu nometeran dan token, yang memungkinkan digunakan dalam bagian program yang tidak diberikan. Kemudian metode load barang from DB bertujuan untuk membuat data barang dari database. Pertama, di dalam metode ini, sebuah objek statement dibuat dengan menggunakan koneksi dari DB connector. Kemudian sebuah pernyataan SQL select from token dieksekusi melalui executive query untuk mendapatkan hasil yang disimpan dalam objek result set. Kemudian selanjutnya melalui perulangan while, setiap baris hasil dari result set diambil digunakan untuk membuat objek item baru. Nilai-nilai kolom dari hasil query diambil menggunakan metode string dan record, kemudian disimpan dalam objek item tersebut. Kemudian objek item yang sudah diisi dengan nilai-nilai database ditambahkan ke daftar item yang merupakan variabel statis dari kelas item. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya tentang kelas pulsa akan dijelaskan oleh saya Fadlur Rahman Hasyam dengan NIM 211401068. Baiklah, program ini adalah sebuah kelas Java dengan nama pulsa yang merupakan subkelas dari kelas barang. Nah, program ini memiliki beberapa fungsi, yang diantaranya yang pertama yaitu load barang from DB. Fungsi ini digunakan untuk membuat data pulsa dari database. Pertama, fungsi ini membuat objek statement untuk menjalankan pernyataan SQL, kemudian sebuah pernyataan SQL select from pulsa dieksekusi dan hasilnya disimpan dalam objek result set. Selanjutnya, dalam loop while, data dari setiap baris hasil query diekstrak dan disimpan dalam objek item. Baru nilai-nilai atribut dari objek item ini diambil dari kolom-kolom yang sesuai dalam result set. Akhirnya objek item ini ditambahkan ke dalam array list bernama daftar item yang merupakan variabel statis di kelas item. Nah, selain itu program ini mengimport beberapa kelas dari paket java.sql dan java.atil. Program ini bertujuan untuk memuat data pulsa dari database ke dalam objek item dan menyimpannya dalam array list daftar item untuk digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan data pulsa tersebut. Nah, baiklah, itu saja penjelasan tentang kelas pulsa dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya, kita akan masuk ke dalam kelas item. Jadi, dalam program ini terdapat atribut-atribut yang akan digunakan sebagai tanda pengenal untuk produk-produk yang akan dijual. Atribut tersebut meliputi nama barang yang akan diwakilkan oleh atribut nama, tanggal kadaluarsa barang yang akan diwakilkan atribut kadaluarsa, kode barang yang akan diwakilkan oleh atribut kode, operator yang akan diwakilkan oleh atribut operator, nominal yang akan diwakilkan oleh atribut nominal, serta harga yang akan diwakilkan oleh atribut harga. Selain atribut-atribut, seperti yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya, program item atau kelas item ini memiliki sebuah variabel statik, yaitu daftar barang. Cara kerja program ini antara lain, pertama, program akan membuat objek baru yang bernama new item yang akan dibuat di konstruktor pada kelas ini. Setelah dibangun dengan konstruktor, maka program akan diberikan nilai-nilai untuk setiap atributnya. Atribut ini akan diambil melalui database. Setelah diberi nilai atributnya, maka barang atau item akan dimasukkan ke dalam array list daftar barang. Sekian penjelasan dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan kelas makanan. Kelas ini merupakan subkelas dari kelas barang dan memiliki metode load barang from DB yang digunakan untuk membuat data makanan dari database. Dalam metode tersebut digunakan objek statement untuk menjalankan query SQL dan mendapatkan hasilnya dalam bentuk result set. Kemudian dalam perulangan while, setiap baris hasil query diproses dan disimpan dalam bentuk item. Dalam objek bentuk item, data dari hasil query seperti kode, nama, harga, dan kadaluarsa disimpan menggunakan setter. Selanjutnya, objek item ditambahkan ke daftar item. Jika terjadi exception selama pemanggilan database, pesan exception akan ditampilkan di konsol.